Selamat datang di Mami Konselor, channel motivasi dan pengembangan diri untuk kamu semua. Kali ini kita akan membahas tentang kata-kata bijak kuno yang akan mengubah kehidupanmu seolah kamu sedang berguru pada sang mentor. Ada sangat banyak kata bijak yang telah dikatakan sepanjang waktu, dan kata-kata bijak yang paling mendalam datangnya dari para pemikir terbesar dalam sejarah. Mami Konselor telah mengumpulkan beberapa kata-kata bijak terbaik dari kumpulan kata-kata bijak terfavorit untuk kamu semua. Kebijaksanaan dari kata-kata bijak kuno berikut ini bisa jadi mentor kalian untuk membantu kita semua memiliki hidup yang lebih bermakna. Ayo, kita mulai pembahasannya. Ketahui cara mendengarkan, dan Anda akan mendapat untung bahkan dari mereka yang berbicara buruk. Kemampuan untuk benar-benar mendengar apa adanya yang orang katakan adalah keterampilan yang akan membantu kita dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimanapun, mendengarkan adalah kunci untuk memahami. Jadi, bahkan jika seseorang mengatakan sesuatu yang enggak kita sukai, kata-kata dengan nada sumbang, tetap berusahalah untuk mendengarkannya dengan niat. Mungkin akan ada sesuatu yang mereka katakan itu yang memberi kita wawasan baru atau membuat kita berpikir secara berbeda tentang masalah atau topik yang belum pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Ketika Anda tersinggung karena kesalahan siapapun, beralihlah ke diri Anda sendiri dan pelajari kegagalan Anda sendiri. Maka Anda akan melupakan kemarahan Anda. Saat tersinggung, kita tergoda untuk menyalahkan orang lain atas perasaan kita dan menyimpulkan bahwa mereka bersalah. Tapi sebenarnya kita sendiri sama bersalahnya dengan mereka. Jadi, lihat ke dalam diri kita sebelum menunjuk pada orang lain. Dan kita mungkin akan terkejut dengan hasilnya. Ketika kita mempertimbangkan kekurangan diri kita sendiri, kita mungkin akan menyadari bahwa sebenarnya bukan tentang apa yang orang lain lakukan, tapi lebih tentang bagaimana reaksi kita terhadap hal itu. Percayalah, tidak ada orang yang pernah menginjak sungai yang sama 2 kali, karena itu bukan sungai yang sama dan dia bukan orang yang sama. Seringkali kita mudah untuk terjebak dalam cara pikir kita dan menjadi takut akan perubahan. Kita mungkin berpikir bahwa jika keadaan banyak berubah, itu akan menjadi akhir dari kita. Tapi ini sebenarnya nggak benar. Jika kita bisa belajar merangkul perubahan daripada takut, kita mungkin akan mengalami lebih banyak kegembiraan dalam hidup. Karena pada akhirnya kita akan dapat beradaptasi dengan dunia di sekitar kita dengan lebih mudah. Kita harus belajar menerima kenyataan dan berlatih merasa nyaman dalam keadaan yang berubah-ubah. Dan jangan takut untuk mempertanyakan apa yang ingin kita ketahui. Ini akan membantu mengklarifikasi pendapat kita dan menempatkan persepsi kita ini dalam konteks yang lebih akurat. Inilah hakmu untuk berpikir. Bahkan ketika kita berpikir salah, lebih baik daripada tidak berpikir sama sekali. Di dunia di mana kita terus-menerus diberitahu apa yang harus dilakukan ini, kita perlu ingat bahwa kita semua adalah individu yang punya pikiran sendiri dan perspektif yang sifatnya juga pribadi. Sangat penting untuk meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar penting. Dan itu dimulai dengan memikirkan apa yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri. Ketika kita melakukan ini, kita akan menemukan bahwa lebih mudah untuk membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan kita, siapa kita, di mana kita berada, dan kemana kita ingin pergi. Kita juga akan dapat melihat dengan jelas sekiranya ada orang yang mencoba mempengaruhi kita untuk berpindah ke arah yang lain. Dan pada akhirnya,
Ini akan membantu kita sendiri menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Di tengah kekacauan, ada juga peluang. Ini adalah kutipan yang bagus untuk disimpan saat mengalami waktu yang sulit. Memang benar bahwa pada saat kekacauan, kita pastinya melewati waktu yang sulit untuk melihat dan melewati kegelapan. Tetapi jika kita mundur sejenak dan mengambil nafas dalam-dalam, kita akan menyadari bahwa di tengah ketidakpastian selalu ada harapan. Kita punya pilihan saat ini. Kita dapat memilih untuk membiarkan diri kita kewalahan oleh segala sesuatu yang terjadi, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan membuat perbedaan. Jika kita melihat setiap masalah sebagai tantangan dan peluang, kita akan dapat menemukan cara di mana kita dapat keluar dari masalah kita. Orang-orang di sekitar kita itu seperti, kotoran. Mereka dapat memelihara kita dan membantu kita tumbuh sebagai pribadi, atau justru menghambat pertumbuhan kita dan membuat kita layu dan mati. Saya tahu ini terdengar kasar dan kurang sopan, tetapi itu sebenarnya tidak benar kalau ini dikonotasikan sebagai hal yang negatif. Kalimat ini sangat benar artinya. Kita semua membutuhkan dukungan dari orang lain, dan jika kita tidak mengerti, kita akan mulai menggerutu dalam hati tentang perbuatan orang lain. Tapi di satu sisi, kita tidak harus selalu menjadi korban dari pilihan orang lain. Kita bisa memilih sendiri berapa besar kepercayaan yang bisa kita investasikan pada orang lain. Jika seseorang membuat kita merasa buruk tentang diri sendiri atau mengambil alih pertumbuhan kita sendiri, itu mungkin adalah waktu yang tepat untuk membiarkan mereka pergi. Bukan karena hal-hal ini sulit yang membuat kami tidak berani, tetapi itu lebih karena kami tak mampu mengalahkan kesulitan itu sendiri. Kita mungkin punya tujuan yang ingin kita lakukan dan itu belum selesai. Tentu saja, hal yang nampak sulit akan terasa mengintimidasi. Mungkin perlu berpikir beberapa kali untuk memahami arti kalimat di atas. Cobalah membacanya perlahan dan resapi kata demi kata. Tujuan yang sedang kita tuju mungkin sulit, tapi itu tidak berarti tidak mungkin. Memang sudah seharusnya untuk berhati-hati, dan ini sebenarnya adalah hal yang baik. Tapi jangan biarkan keraguan dan ketakutan menahan kita dari melakukan sesuatu yang benar-benar harus kita lakukan. Jadilah berani mengambil resiko, berani mencoba sesuatu yang baru. Keluarlah dari zona nyaman dan lihat kemana itu akan membawa kita. Kita akan kagum dengan apa yang dapat kita capai ketika kita berhenti membatasi diri melakukan yang terbaik. Karakter yang baik tidak terbentuk dalam seminggu atau sebulan. Itu dibuat sedikit demi sedikit, hari demi hari. Usaha yang terus-menerus dan sabar diperlukan untuk mengembangkan karakter yang baik. Ini mungkin bisa mengecilkan hati saat kita bekerja keras tapi tidak melihat hasil apapun. Ketika rasanya karakter kita bagaikan sebuah karya yang dalam proses, mungkin tergoda untuk menyerah. Tapi ingat, karakter yang baik bukanlah sesuatu yang bisa langsung muncul. Butuh waktu, usaha, dan kesabaran untuk berkembang menjadi orang yang kita inginkan. Dan terkadang itu berarti melawan apa yang terasa alami atau kita anggap mudah. Jadi jangan menyerah. Terus melangkah menuju tujuan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, meskipun rasanya itu seperti menghabiskan waktu selamanya. Jika Anda tidak mengubah arah, Anda bisa berakhir di tempat yang Anda tuju. Ini adalah pemikiran yang sederhana, tetapi menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Hal ini bisa berlaku dalam karir ataupun kehidupan pribadi kita. Saat menjalani hidup, kita cenderung berpikir tentang tujuan kita dan langkah-langkah yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan untuk sampai ke sana.
Tetapi kita perlu berhenti sejenak untuk mengoreksi langkah dan mengambil persediaan untuk melangkah kembali dengan lebih baik. Sebab sangatlah penting untuk menganalisa keadaan yang sekiranya tidak berjalan seperti harapan kita. Dengan begitu, kita bisa melakukan perubahan yang akan mengarahkan langkah kaki kita menuju sukses, bukan sebaliknya. Kebahagiaan hidup kita tergantung pada kualitas pikiran kita. Cara kita berpikir tentang diri kita sendiri dan segalanya di sekitar kita dapat memiliki dampak yang mendalam pada apa yang kita rasa tentang kehidupan kita. Contohnya, saat kita memikirkan pikiran bahagia, maka kita akan lebih cenderung bahagia dalam sebagian besar waktu hidup kita. Tapi ketika kita memikirkan pikiran negatif, kenegatifan itu juga dapat menyebar ke seluruh tubuh kita. Tidak perlu mengasihani diri sendiri jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Kita sendiri yang memilih bagaimana kita bereaksi terhadap apapun yang diberikan oleh situasi atau keadaan. Kita adalah penguasa pikiran kita sendiri. Kita dapat memilih untuk berpikir positif dan merasa hebat, atau memilih untuk berpikir negatif dan merasa mengerikan. Itu semua adalah pilihan. Kebijaksanaan sejati datang kepada kita masing-masing saat kita menyadari betapa sedikitnya pemahaman kita tentang kehidupan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Mungkin ini adalah kata bijak yang terakhir yang kita akan bahas pada kali ini. Selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari tentang diri kita dan segala sesuatu di sekitar kita. Jadi berusahalah untuk tidak menutup diri dari kata belajar. Ketika kita melakukan itu, pikiran kita pasti akan tertutup dari ide dan pengalaman baru. Dan jika kita tidak berhati-hati, seumur hidup kita akan menjadi pribadi yang tertutup. Tidak ada salahnya mengakui sekiranya kita memang salah arah, atau bahkan tidak yakin tentang sesuatu. Satu-satunya cara untuk tumbuh adalah belajar. Dan satu-satunya cara untuk belajar adalah mengakui bahwa kita belum mengetahui semuanya. Ketika kita mulai mempelajari hal-hal baru dan menantang ide-ide kita tentang hal-hal tersebut, kita akan menjadi lebih bijak. Semoga kata-kata bijak ini bisa memberi gambaran baru bagi kita dan membuang perspektif kita yang mungkin selama ini kita pertahankan namun ternyata sudah usang. Saya yakin kata-kata ini pasti akan menginspirasi Anda dengan cara yang tidak Anda duga. Kalau kamu menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan pada yang lainnya juga, supaya kami bisa terus bersemangat membuat lebih banyak video yang bermanfaat. Jangan lupa untuk melihat video kami yang lainnya. Terima kasih.